Saudara-saudara, tidak semua orang di dunia ini mempunyai nasib yang sama. Ada yang terlahir di keluarga yang kaya, ada juga yang terlahir di keluarga yang menengah, dan ada yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Ada yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga menyandang gelar sarjana, bahkan profesor. Dan ada juga yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA atau SMK, bahkan SMP, dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali. Ada yang dianugerahi dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang indah, yang lengkap, dan ada juga di luar sana yang terlahir dengan tubuh yang tidak sempurna atau cacat fisik. Tetapi pada dasarnya, kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Kebanyakan orang memandang keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan mereka sebagai sesuatu penghalang, sebagai suatu batasan untuk menjadi manusia yang mereka impikan. Kita yang mempunyai keterbatasan kadang-kadang sudah sangat semangat untuk melangkah lebih maju. Kita mulai memikirkan ide-ide dan rencana-rencana kita untuk lebih menjadi manusia yang sukses, yang berguna di masyarakat dan lingkungan keluarga kita sendiri. Tetapi jika kita kembali memandang diri kita dengan segala kelemahan yang kita miliki, perasaan minder dan pikiran-pikiran negatif pun muncul yang pada akhirnya membuat kita menjadi manusia yang lemah, seolah-olah kita sama sekali tidak berguna dan menganggap mimpi kita itu adalah suatu yang mustahil, dan akhirnya kita kehilangan percaya diri dan mengubur mimpi kita kembali. Jadi sebenarnya, jika dipikir-pikir, bukan kelemahan kita yang membuat kita menjadi manusia yang lemah. Bukan kelemahan kita yang membuat kita menjadi manusia yang tidak sukses. Tetapi apa saudara-saudara? Pikiran kita sendiri. Dengan kelemahan yang kita miliki, kita mensugesti diri kita bahwa saya tidak bisa seperti ini. Saya hanya bisa seperti ini karena saya mempunyai kelemahan seperti ini. Saya tidak bisa seperti dia. Dan apa yang terjadi? Kita kembali mengubur mimpi kita yang tadinya kita sudah siapkan ide, sudah kita siapkan perencanaan ke depan akan seperti ini. Dan saudara-saudara, cara kita mempersiapkan ide dan rencana-rencana kita adalah salah satu kelebihan kita. Kelebihan di balik kekurangan kita. Jadi, jika kita mempunyai kelemahan, yang kita pikir bahwa saya tidak bisa seperti ini karena saya tidak selesai sekolah, jadi saya tidak akan bisa seperti dia. Tetapi mari kita renungkan bahwa Tuhan memberikan kita akal saudara-saudara untuk berpikir bagaimana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, bagaimana cara kita untuk berpikir. Jadi marilah kita menggunakan akal kita, ide-ide itu untuk menjadikan mimpi kita menjadi kenyataan. Kita merealisasikan mimpi kita, merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan dengan ide-ide yang sudah kita susun sebelumnya. Jika kita melihat di luar sana, ada sebagian orang yang sukses, bahkan ada juga yang sudah menjadi tokoh dunia, yang tentunya sekarang mereka sudah sangat sukses. Tetapi jika kita membaca biografi mereka, kita akan kaget dan seperti tidak menyangka, karena dengan keterbatasan yang mereka miliki, yang kita anggap sebagai penghalang itu, malah tidak menghalangi mereka untuk menjadi orang yang sukses. Bahkan ada yang menjadi tokoh berpengaruh di dunia. Contohnya, Oprah Winfrey, yang dulunya mempunyai masa lalu yang buruk. Dia berasal dari keluarga yang miskin, dan ia bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Dan apa yang terjadi dengan usaha kerasnya? Kini ia menjadi seorang yang sukses lewat talk show yang berjudul The Oprah Winfrey Show. Tokoh yang lainnya adalah J.K. Rowling,
seorang penulis sebuah film Harry Potter. Ia dulunya berada pada kondisi miskin dan menderita depresi. Namun kini ia sangat terkenal dengan karyanya, saudara-saudara. Ya, pasti kita semua pernah menonton film Harry Potter. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mempunyai keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan lainnya yang akhirnya menjadi sukses dengan segala usaha dan kerja keras mereka. Dan tentunya selalu melibatkan Tuhan dalam rencana mereka. Bukan hanya tokoh-tokoh di luar sana, di luar negeri, tetapi juga di Indonesia juga mempunyai orang-orang yang punya keterbatasan yang kini sudah menjadi orang yang sukses bahkan terkenal. Jadi, saudara-saudara, kadang sesuatu yang sering kita anggap sebagai penghalang, baik itu berupa cacat atau kelemahan fisik, latar belakang pendidikan yang tidak memadai, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan lain-lain. Ternyata semua itu bukanlah alasan untuk hidup dalam keterpurukan. Kita sebagai ciptaan Allah yang mulia, saudara-saudara, kita diperlengkapi dengan kemampuan berpikir dan bekerja, sehingga kita bisa mengubah keadaan itu menjadi lebih baik melalui ketekunan dan kegigihan kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan ide-ide kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewujudkan mimpi kita itu. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan nasib seorang itu melarat atau kaya, berhasil atau tidak. Semuanya terletak pada kegigihan kita untuk menembus tembok-tembok kelemahan yang seolah-olah menghalangi kita untuk maju. Mari kita mempunyai sikap yang pantang menyerah dalam hal ini. Dan di dalam semuanya, kita harus percaya akan penyertaan Tuhan yang akan terus-menerus meneguhkan kita untuk meraih perubahan dan kemenangan.